Halo Aquarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah segmen Tarot Senja. Kita akan lihat tentang kamu dan orang yang kamu pikirkan. Dan apa yang kamu perlu tahu tentang situasi ini atau hubungan ini. Oke, menarik ya dinamikanya. Gini, dari sisi orang A nih dia menampilkan semuanya baik-baik saja, aku happy sama hidupku, keluarga bahagia, hubunganku baik-baik aja, aku punya semua yang aku mau. Tapi di dalamnya ini yang tidak terlihat pada sisi orang A adalah dia tuh lagi menimbang-nimbang sesuatu atau lagi membagi fokusnya pada sesuatu, gimana caranya supaya hubungannya ini berjalan seperti dia mau. Atau ada aspek lain dalam hidupnya yang dia berusaha nih mengatur sedemikian rupa agar berjalan seperti maunya dia gitu ya. Cuman yang orang A ini mungkin agak lolos dari pandangannya adalah bahwa di dalam hidup itu ada faktor-faktor yang di luar kendali kita. Misalnya orang lain, terutama si orang B ini ya, orang lain ada faktor-faktor juga, misalnya keadaan alam seperti itu contohnya, dia lupa. Kadang ada juga rencana semesta, rencana Tuhan yang lebih baik untuk hidupnya dia, tapi dia tuh maunya semua sesuai skenario-nya dia mau atur kecil-kecil, bahkan sampai yang detail kecil-kecil dia mau atur. Dan dia nggak nunjukin nih bahwa di dalam dirinya tuh sedang terjadi pergolakan. Sama nih, di sisi orang B yang dia tampilkan adalah, aku orang yang kuat nih, emperor, energi maskulin, gak masalah kamu laki-laki perempuan, dia menampilkan dirinya sebagai orang yang kuat, orang yang stabil, orang yang stoik. Badai kehidupan datang, tidak masalah, aku baik-baik saja, aku bisa atasi semua permasalahan, semua badai-badai kehidupan. Dan ini dia tipe orang, si orang B ini kayak, kalau aku mau sesuatu, aku akan fokus ke situ, gimana caranya aku mencapai tujuan aku. Tapi sesuatu yang tidak terlihat dari orang B ini adalah bahwa di dalam dirinya itu sedang ada apa ya, kayak rasa frustasi, kebosanan bahwa keadaan di hidupnya, terutama dinamika hubungan ini, seperti apa ya, ada ya stagnansi, seperti ada yang jalan di tempat. Dan dia sedang berpikir. Dan si orang B ini sedang dalam fase menuju pencerahan, momen perubahan pikiran, karena dia lagi mikir. Ya, dan kalau pencerahan dengan hangman itu adalah sesuatu yang muncul dengan adanya intervensi dari semesta gitu ya, kayak tiba-tiba kita memikirkan suatu hal, oh akhirnya mengerti gitu, kayak ada momen hidayah aja gitu, kayak tiba-tiba tahu, tiba-tiba ngerti harus ngapain, harus mengatakan apa atau harus berbuat apa. Dan dinamika hubungan kalian, Seven of Pentacles, Two of Cups, hubungan ini kayak kedua belah pihak sudah berusaha, tapi kayak dengan Seven of Pentacles ini ya, oke aku sudah berusaha tapi kok rasanya ada yang gak pas gitu, kayak ada yang kurang dalam hubungan ini, atau kayak hubungan ini gak berprogres seperti yang aku mau. Capek, gak mau kecewa lagi, gak mau terluka lagi. Terus kita mau lihat ya, apakah lukanya ini atau capeknya ini karena salah satu pihak melakukan sesuatu, apa lebih kepada hubungan ini kayak gak berjalan nih seperti yang kedua orang ini mau. Kenapa si orang A lagi bimbang atau lagi mikir-mikir atau membagi fokusnya? Oke, baik. Ini ya, bisa jadi nih si orang A, aku nggak tahu kamu orang A atau orang B, bisa sampai dia di titik yang mau mengontrol segala sesuatu, di titik dia ini control freak gitu loh, atau obsesif. Ada energi obsesif dari orang A. Dan itu juga mempengaruhi, kemungkinannya adalah dia berusaha mengontrol si orang B untuk ngelakuin semua detail-detail atau bersikap kayak ngatur semuanya agar dia jadi pribadi yang dimauin orang A.
Karena kalau devil itu kan energi sesuatu yang toksik dalam hidup kita atau dalam hubungan kita. Sangat mungkin kalau dalam hubungan romantis itu adalah energi codependent. Ada yang ketergantungan secara emosional atau ada yang kayak berusaha ngatur banget nih. Ada yang posesif, ada yang jealousan. Seperti itu ya. Ace of Cups, Judgment. Sepertinya akan ada perubahan sih, perubahan pada sisi orang A ini ya. Untuk gimana dia berubah, gimana dia bisa memenangkan hati si orang B ini agar hubungannya itu bisa diselamatkan atau dia bisa memenangkan kembali hati si orang B ini. Karena judgment ini adalah orang yang kayak ada nih sesuatu yang perlu dilihat dari diri kita, dari hidup kita, dan biasanya perlu ada yang berubah. Ada apa dengan si orang B sekarang ya? Capek, healing, mikir, dan ada the world. Kayak satu siklus, satu chapter dalam hidupnya dia. Bisa jadi sebagian dari kalian orang B ini, atau kalian nih udah terpisah ya. Karena the world itu ada sesuatu yang berakhir, ada satu cerita yang selesai nih. Ada satu chapter selesai, masuk ke chapter berikutnya. Bisa jadi chapter berikutnya itu adalah hubungan ini bertransformasi, atau bisa jadi si orang B ini masuk ke chapter berikutnya bersama orang lain atau jalan sendiri. Five of Swords yang mau lompat, konflik. Chariot, Queen of Wands. Energi api yang sangat kuat ya di sisi si orang B ini. Bisa jadi orang B ini Aries, Leo, Sagittarius. Karena di sini Emperor, ini kartu Aries. Di sini Queen of Wands, tapi ini Chariot, Cancer sih. Chariot ini menyatukan hati dan pikiran, fokus kepada apa yang kita mau, pergerakan, momentum, kayak semesta juga. Kalau kita mau melakukan sesuatu nih dengan Chariot, semesta ada di pihak kita. Dengan si orang B ini mungkin dia sedang melakukan sesuatu di aspek lain hidupnya, kayak semesta membantu si orang B ini juga bertransformasi sama hidupnya, terutama dengan the world ini ya. The world ini kan kita udah melewati banyak hal, dan karena kita udah banyak belajar nih, kita sudah siap nih dengan menerima untuk blessing yang mau datang di hidup kita, abundance yang mau datang di hidup kita. Queen of Wands ini kayak orang yang agak mirip sama Emperor, kayak orang yang taking control, taking power back di hidupnya dia, dan dia kayak dia nggak segan gitu untuk tampil ambisius, tampil percaya diri, tampil beda, nunjukin dirinya kepada dunia, talentnya dia yang dia punya. Ini energi orang yang ketika fokus, ketika udah dia mau sesuatu, dia akan kayak pakai kacamata kuda, dan dia akan dapat, cuman masalah waktu aja dia akan sampai di situ. Kenapa kalian capek? Hierophant? Oke, ada yang kecewa. Sejauh ini, aku nggak melihat ada indikator bahwa ada orang ketiga, tapi lebih kepada perilaku salah satu pihak mempengaruhi pihak yang lainnya untuk gimana nih hubungan ini mau dilanjutin atau enggak, gimana nih ada perubahan pada orang yang satunya atau enggak, terutama dari sisi orang A nih mau berubah apa atau enggak. Karena yang lebih energi jealous, controlling, mau ngerubah orang lain itu jadi seperti maunya dia tuh lebih berat ke sisi orang A ya. Kalau Emperor itu bukan orang yang mau diatur sih, orang yang terserah maunya dia, atau justru dia juga yang ngatur gitu, kayak jadi sama-sama energi dominan tuh ketemu. Nah, lo berantem kan. The Fool. Ten of Cups yang muncul 2 kali. Energi orang bebas. The Fool ini orang bebas, nggak ada beban, optimis untuk jalan menuju Ten of Cups kalian ya. Jadi gini skenarionya, kalian nggak ada beban karena udah dibahas nih semuanya, jadi kita mulai lembaran baru, fresh, belum ada coretannya. Atau kalian bebas, kalian tanpa beban karena kalian optimis lagi untuk memulai satu chapter baru masing-masing, tapi dengan orang yang berbeda, atau masing-masing dengan jalannya sendiri gitu, entah sama orang lain atau mau jalan sendirian menuju Ten of Cups kalian.
Kan kebahagiaan orang tuh definisinya beda-beda ya. Bisa mencapai titik tertentu dalam karirnya, bisa kayak keliling dunia, punya rumah, punya mobil, atau bahagiaan orang tuanya kan beda ya tiap orang. Nah itu tadi aku bilang masing-masing menuju Ten of Cups-nya dia. Kalau dari segi apa ya, pencapaian hidup terutama aspek finansial, sebenarnya orang orang A ini luar biasa ya. Kalau secara karir, bisnis, dia luar biasa. Mungkin dia berada di posisi dia punya bawahan gitu. Jadi kebawa dalam hubungannya dia juga mengatur pasangannya atau semua orang di sekitarnya dia tuh dia mau atur seperti maunya dia. Kan aku bilang bahwa dalam hidup tuh ada faktor-faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Ya, ada kebingungan sih. Kebingungannya lebih kepada melanjutkan hubungan ini, menemukan jalan tengah atau menemukan kebahagiaan kita masing-masing. Dan ini dia sedang membangun, si orang B sedang membangun stabilitasnya dia, fokusnya dia pada dirinya, pada masa depannya, atau orang-orang yang dianggap penting dalam hidupnya dia. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.